Halo teman-teman, bersama Doktop di sini, tempat servis laptop kesukaan kalian. Terima kasih udah nyempetin waktunya untuk ngeklik dan nonton video ini. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas dan menservis laptop gaming yang rusak dikarenakan terkena air, teman-teman. Oke, siapa nih yang pernah punya laptop gaming dan dengan pedenya ngeklaim kalau laptop gaming itu udah pasti kuat? Ternyata tetap bisa tumbang gara-gara air. Namanya juga elektronik, guys. Kalau searching di Google ada sih laptop anti air, tapi nggak umum di pasaran mungkin ya. Oke, kembali ke topik, guys. Ini dia, di depan kita udah ada Asus ROG G513QM yang udah kita servis sebelumnya, yang katanya cuma kena air pas lagi dicas. Tapi ternyata efeknya bener nggak main-main, guys. Nah, setelah kita cek, laptop ini udah pernah diservis sebelumnya, dan kita mendapati kondisi thermal yang seharusnya liquid metal diganti thermal paste biasa. Bahkan thermal padnya juga diganti pasta. Oke, daripada kelamaan dan udah penasaran, yuk kita bedah bareng-bareng gimana kondisinya, proses perbaikannya, sampai akhirnya kita hidupin lagi ini laptop. Nah, ini dia tampilan awalnya. Dari luar sih kelihatannya bersih ya, guys. Tapi pas dibuka, korosinya di mana-mana. Paling parah di area blok prosesor dan VGA. Biasanya sih kalau air nyentuh area segini udah termasuk berat ya, guys. Apalagi kalau posisinya nyolok charger. Nah, kalian lihat di sini banyak titik hijau dan kerak-kerak yang nempel. Ini tandanya airnya sempat aktifin listrik di board. Dan ingat, ini bukan sekedar kotor ya, tapi korosi aktif. Artinya udah mulai ngikis jalur. Jadi langkah pertama tentu aja kita bersihin semua area korosi dan juga thermal paste yang salah aplikasi, guys. Dan lihat ini, bukannya liquid metal, malah dikasih thermal paste biasa di semua area. Padahal buat seri ROG G513QM ini, area CPU-nya memang design for liquid metal, guys. Karena beda konduktivitasnya jauh banget. Kalau begini performa bisa drop, bahkan bikin overheat di area sekitar, guys. Sesaatnya sambil bersihin kita tuh sempet mikir, mungkin niatnya bagus, tapi sayang caranya salah nih. Oke, lanjut. Pas pembersihan beres kelihatan ada satu IC yang jalurnya putus gara-gara korosi. Nah, ini kita angkat IC-nya dulu, terus repair jalurnya pakai solder dan lem UV biar kuat lagi, guys. Detail kayak gini tuh emang butuh sabar banget. Soalnya jalurnya tipis banget, guys. Salah dikit aja bisa makin rusak. Tapi untungnya masih bisa diselamatin. Nah, jalur yang benar-benar putus total akhirnya kita jumper manual pakai wire halus. Ini bukan cuma sambung doang ya, tapi harus diukur dulu, guys. Pastiin gak ada short atau resistensi aneh. Kadang di sini orang mikir, gampang banget, tinggal sambung aja. Padahal tiap jalurnya itu beda fungsi dan beda nilai arus ya. Oke, lanjut, ini bagian trikinya, guys. Beberapa kapasitor dan resistor ternyata juga korosi. Jadi kita angkat satu-satu, cek nilainya. Kalau masih masuk toleransi kita pasang lagi. Tapi kalau enggak, ya langsung ganti aja. Prosesnya sih kelihatan kecil, tapi ini yang nentuin apakah laptop bisa normal lagi atau enggak, guys. Dan kalian tahu apa? Nggak cuma satu loh, ada beberapa IC kecil yang kakinya korosi ringan. Jadi kita resolder ulang biar semua koneksi bersih dan solid lagi. Gini, guys, kadang tuh IC-nya aman, tapi karena solderannya karatan, sinyalnya jadi loss, guys. Oke, guys, setelah semua bagian dibersihin dan disolder ulang, kita lanjut ke tes impedansi. Ini setelah pembersihan korosi dan resolder IC yang korosi, lanjut kita buat pengecekan ulang di bagian powernya, apakah dia oke atau enggak. Semua pengukuran udah aman. Nggak ada yang aneh. Nah, hasilnya semua jalur udah nunjukin nilai yang normal nih. Tandanya tegangan udah tersuplai dengan aman. Ini tuh jelas penting banget sebelum pasang komponen lagi, biar nggak langsung nyetrum pas dinyalain. Lalu beberapa IC yang rusak parah sempet inden, guys, beberapa hari. Dan begitu datang kita langsung gantiin satu-satu. Cek nilai, dinginin, solder ulang, pastiin semuanya aman sebelum lanjut ke step testing. Nah, dalam prosesnya ini bukan sekedar cabut pasang komponen ya, guys. Kita perlu jaga panas tetap stabil biar jalur kecil di bawah IC nggak ngikut ngangkat. Pengerjaan
ya tentu bakal cukup makan waktu. Nah guys, makanya kalau kalian perhatiin, teknisi kita juga sering cek alignment. Bukan tanpa sebab guys. IC geser dikit aja udah bisa bikin laptop random rusaknya loh. Bisa kadang nyala, kadang nge-freeze. Prosesnya juga perlu teliti banget pastinya ya. Dan jam terbang ikut berbicara. Tekanannya harus pas dan gak boleh agresif. Jadi ya tetap hati-hati itu nomor satu guys. Kerjaan motherboard itu bukan cuma soal alat mahal. Paham aliran panas dan posisi blower itu penting banget guys. Kadang perlu geser sudut sedikit buat ngindarin impact ke komponen lain. Makanya kayak yang tadi udah dibilang, perlu ketelitian penuh guys. Nah, yang pernah nyervis laptop pasti ngerasain ini. Ini bagian yang paling satisfying karena pelan-pelan motherboardnya mulai balik ke bentuk normal. Oke, semua udah selesai dikerjain, sekarang saatnya cek arus guys. Nah, ini kalian lihat ya, arusnya udah naik, berarti motherboardnya udah mulai hidup lagi. Tapi ini belum final ya, karena masih banyak tahap sebelum nyala sempurna. Tentunya di sini laptop kita rakit dulu. Kita apply thermal paste sementara ya guys, buat tes nyala aja. Kenapa nggak langsung liquid metal? Karena kita perlu ngecek dulu kondisi laptopnya apakah sudah aman atau belum. Liquid metal itu one shot ya guys. Terus juga kita belum pasang thermal paste, soalnya ini cuma buat nyala bentar aja. Aman kok, asal nggak dipaksa running lama. Oke guys, setelah dirakit, ini dia hasilnya. Laptopnya berhasil nyala. Di titik ini sih kita udah lega banget. Karena dari korosi separah itu bisa nyala itu udah bagus banget. Nah setelah tes sementara selesai, kita bongkar ulang buat pasang thermal pad baru sesuai spesifikasi. Sekalian biar pas nanti running Windows pendinginannya optimal guys. Karena nggak ada yang mau laptop gamingnya nyala tapi overheat kan. Nah, setelah thermal pad kepasang semua, saatnya kita rakit lagi untuk tes dan ngecek lebih lanjut guys. Dan setelahnya ini dia guys hasilnya. Ini untuk pengecekan VGA-nya nggak ada. Dia cuman AMD Radeon doang, yang berarti itu bawaan dari chipsetnya aja. Nah, VGA XL-nya belum kebaca. Nanti kita servis lagi. Laptopnya hampir nyala dengan sempurna. Kenapa? Karena di sini bener aja VGA-nya belum kedetek guys. Tapi minimal sistem udah jalan stabil. Langkah selanjutnya paling kita tinggal fokus ke perbaikan GPU-nya. Oke guys, itu dia tadi pembahasan dan servis laptop ROG G513KM yang terkena air saat lagi dicas. Gimana menurut kalian? Worth it nggak perjuangan ngerapin laptop sekorosi ini? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan stay tune terus karena banyak konten menarik seputar servis dan kerusakan laptop. Sampai jumpa di video selanjutnya.